Foodies, coba lihat deh tempat makan yang satu ini. Nggak dapur, nggak area makanannya. Wah, rame dan heboh banget ya. Pas banget aku dateng pas jam makan siang. Lihat dong tuh, rame banget orang-orang di belakang lahap-lahap makannya. Dan untungnya aku udah pesen duluan, jadinya dapet. Banyak banget menu yang aku pesen. Nah, yang bikin orang-orang pada rela bejubelan ini karena sajian khas tanah Betawinya yang Andolita Bambang Foodies. Dan bukan makan receh dong ya kalau nggak ngoprek-ngoprek semua menunya. Ada pecak gurame, seger banget aromanya udah kecium dari sini nih. Terus juga ini ada yang unik-unik, ikannya bermandikan air hitam. Kali ini namanya gabus pucung. Ada juga jengkol pecak tuh. Wow, ada bunga pepaya. Ini juga nih mantep banget nih, ada daun kencur, ada persambelan, ada lalap. Nikmat banget tiada tara, Foodies. Foodies nggak salah dengar kok, Kiki emang pesen 5 menu sekaligus, mantap. Warung Saungan ini berkonsep Betawi Sunda Foodies. Makanannya dari tanah Jawara, tapi lokasinya ada di Tanah Pasundan, tepatnya di Kranggan, Bekasi, Jawa Barat. Dari aneka pecak, tumis, goreng-gorengan, sop, wah pokoknya masa abrak-abrak deh. Tapi yang favoritnya nih ada si pecak gurame, Foodies. Sekarang aku mau cobain bumbunya dulu, karena kunci utama masakan ada di perbumbuannya. Bismillahirrahmanirrahim, tuh. Pedesnya iya, segernya juga iya, gurih dari kacangnya keluar banget. Dan ini rasa kencurnya ini dominan sekali. Wow, ini bagi yang suka pedes nih, pedes-pedes seger tuh enak banget. Warung yang satu ini kayaknya bisa deh kita nobatkan sebagai spesialis pecak ya, Foodies. Bumbu pecaknya aja beneran nonjok, ada asam, pedas, dan juga gurih. Wah, semuanya perform. Pecak ini jenis pecak kacang, Foodies. Jadi pas seruput kuahnya masih ada kacang kasar yang ngegoyang di lidah. Manyas. Oke deh, kita lanjut si ikan guramenya. Cheers. Ikannya empuk, bumbunya juga tuh ngeresep jadi satu. Dan nggak nyangka ternyata mereka ini nggak pelit buat ngasih bumbu, karena bener-bener nih ikannya tuh diguyur abis sama si kuahnya. Jahenya ada, serehnya juga ada, kacangnya banyak banget, cabe, bawang, tomat, jeruk limau, ini semuanya ngumpul jadi satu di sini. Gurih ada, pedes, manis-manisnya tuh sedikit manis, dan ini unik banget ini. Uniknya karena memang dikasih kencur, itu dia yang membedakannya. Kalau kata orang Betawi, ikannya ini kuyup, Foodies, benar-benar memandikan kuah pecak. Nah, karena ikannya digoreng kering, baru deh itu disiram kuah pecaknya. Makanya pas dimakan itu masih ada kriuk tapi basah. Seru kan? Makan pecak ini jadi makin ambiar pas diganyem bareng sama sambal dadaknya nih, Foodies. Seger dari tomat dan pedasnya cabai yang dipotong kasar. Mantelita. Oh iya, selain ikan, di sini jengki alias jengkolnya juga dipecakin loh, Foodies. Kepo nggak sih rasanya? Come on, kita kiss. Jengkolnya kayak daging, kenyal-kenyal. Enak juga ya. Biasanya jengkol itu digoreng, dikecapin, atau dibalado, tapi ini enggak. Dikasih bumbu pecak, luar biasa enaknya. Buat pecinta jengkol, wajib cobain ya. Renyah dari jengkol gurih terus ketemu sama kuah kacang pecak yang segar. Suka. Konten cepek lah ya. Sip, lanjut kita masuk ke dunia pertumisan nih. Dimulai dari tumis bunga pepaya dan teri. Sky. Gurih asin, karena ada ikannya, dan ada sensasi masih ada pahit si bunga pepaya itu nggak hilang. Tapi ini enak justru. Justru ini yang bikin enak si pahitnya. Tumis bunga pepayanya ini juga nggak kalah jagoan di lidah. Ada pahit, tapi ini bukan pahit bunga mentah loh ya. Terus dipasangin sama ikan teri. Kawin banget, Foodies. Sambal dadak ya. Wow, potongan tomatnya ini besar-besar. Fresh dan seger. Pas banget dimakan siang-siang bolong kayak gini. Tapi nggak usah khawatir kepanasan, karena di atas ini ada pohon matoa. Sesuai dengan namanya, Saung Matoa di daerah Kranggan. Jadi meski banyak pengunjungnya, masih adem kok, Foodies, karena duduknya pas langsung di bawah pohon matoa. Jadi nggak rugi kan Ki datang jauh-jauh ke Kranggan, ternyata menunya nggak ada yang gagal nih sama sekali. Yahut semua. Next, yang paling sangar nih, ada gabus pucung. Kuahnya hitam, ukurannya jumbo dengan taburan bawang goreng di atasnya. Rasanya sesangar apa sih?
Dipotongnya gampang banget foodies. Nih. Aku sih udah nggak heran ya sama masakan ini. Karena ini masakannya dari Betawi, secara aku orang Betawi. Ikannya empuk, bumbunya memang lagi-lagi dan lagi meresap. Nih, foodies bisa lihat tuh, luarnya garing, tetap garing walaupun sudah direndam. Nah, untuk karakteristik si pucungnya itu, dia tuh rasanya tuh enak, unik, aneh, tapi tuh bikin nagih. Jadi ada gurih-gurihnya, ada sedikit aja manis, terus ini ada pahit. Wah, sangat checklist ya foodies. Daging gabusnya ini empuk dan juga kenyal. Kuahnya juga gurih nikmat, khas pucung foodies. For your info nih foodies, yang bikin hitam ini tuh namanya pucung alias keluak. Nah, yang Kiki pilih ini bagian kepalanya foodies, tapi porsinya tuh besar banget ya. Enak deh ini buat makan bareng-bareng keluarga. Lanjut, ada yang jarang nih guys, tumis daun kencur. Biasanya kan yang dipakai itu buahnya ya foodies, tapi daunnya ini kira-kira cocok nggak ya? Ternyata enak ya, si daun kencur ini ya. Ditumis pakai ikan teri gitu kan, tetap aroma kencurnya itu dapat banget. Jadi bikin masakan itu jadi cita rasa itu jadi rame, jadi meriah. Karena ada karakteristik pahit-pahit gurihnya itu. Wow. Sajian di Saung Matua ini emang semuanya kaya rempah dan juga berani bumbu foodies. Kayaknya di lidah tuh nggak ada deh yang nggak resep. Benar-benar bikin lidah nggak berhenti ngunyah. Sip, makanannya udah diicip, sekalian kali ada dapurnya kita interview. Let's go, Ki! Kita lagi ngapain ini ngomong-ngomong? Ini kita mau naruhin kuah pecaknya. Nah, itu dia. Tadi aku udah cobain ya. Gurame pecaknya cobain, gabus pucungnya cobain. Aku mau kepoin kayak gimana sih ini kuah pecaknya di dapurnya. Kuah pecak di sini nggak dibuat dadakan foodies, karena kebayang dong bakal saya bawa apa coba kalau masak dulu. Satu cobek pecak kacang ini dibuat dari kencur, jahe, bawang merah, cabai, asam jawa, dan juga kacang giling. Nah, warna kuahnya yang agak coklat ini nih dari si kacangnya foodies. Kalau di rumah waktu mama saya masih ada nih ya, kalau bikin pecak gurame itu bening kuahnya. Ini juga kita ada. Ada yang bening ya? Oh. Ada pecak bening sama kacang. Yang kacang. Nah, ini makanya nih kayaknya tadi kayak rasa kacang itu bisa pakai kacang ya. Benar-benar. Nah, nih tuh kacangnya. Satu porsi gurame pecak dikasih 3 cantong kuah nih. Pantes ya banjir banget si ikannya. Ih, beneran deh masakan di sini semuanya punya rasa yang khas. Pantes aja pengunjungnya pada balik lagi. Katanya nih sehari aja bisa habis 70 kilo ikan dan 40 kilo beras. Wah, no play-play kan? Nah, kalau foodies sudah mau pengen, cus aja mampirin ya. Buka setiap hari, kecuali hari Jumat foodies. Makanya foodies deh, cobain buruan kalau tinggalnya di daerah Cibubur, daerah Bekasi, Jati Asih, Keranggan. Main kemana? Ke warung apa? Saung Matoa. Saung Matoa, masakan Betawi plus Sunda-Sundaan jadi satu di sini. Iya dong, namanya juga makan receh, selalu menghadirkan masakan-masakan yang enak. Karena makan receh, menu receh tapi rasa enggak receh. Yuhu foodies, bakso cuanki goyang lidah sambal hijau udah buka di Garut nih. Asik. Nih foodies, ini karena yang namanya cuanki sambal hijau, jadi foodies bisa lihat tuh aku bukain. Ini sambalnya bukan merah, bukan ungu, tapi ini hijau tuh. Wow. Dan juga ada topping apa? Tomcai? Sini Namut A. Boleh. Nah, topping tomcai ini hanya ada di bakso cuanki ini foodies. Ini adalah wortel yang dicincang Ya, difermentasi. difermentasi tuh foodies. Dan hanya ada di cuanki ini tuh. Foodies, nggak cuma sambal hijau dan tongcai yang bikin rasa cuanki ini otentik banget. Varian menunya juga endulpo. Paling favorit nih, cuanki spesial isinya tuh lengkap banget. Ada bakso, tahu coklat, dan somai. Nah, foodies, tuh lihat, pakai ceker. Foodies bisa dilihat, ini kikilnya juga kayaknya fresh banget foodies tuh. Wow. Lalu apa lagi, A? Lalu telur. Lalu telur Ya, dan udah. Kalau kasih selesai. kuah. Yang bikin tambah mantul, kuah kaldunya itu dari rebusan ayam asli. Wih, rasanya beneran gurih dalam setiap seruputannya.
Ini juara, tambah juara umum foodies. Kuahnya seger banget. Kita aduk. Aku tahu kenapa ini bakso dibilang legend. Karena dia tuh rasanya original. Gurih tapi tidak menyisakan di lidah. Kemudian juga ada kaldunya yang memang pekat banget tapi tidak meninggalkan di lidah. Jadi ringan banget foodies. Waduh. Ini mah bukan bakso disambelin, tapi sambal dibasoin, foodies. Sebagai pencinta pedas, ini sambal approve banget. Dia tuh bikin pedas tapi nggak bikin panas perut sepertinya, dan memang gurih sambalnya tuh. Sambal hijau ini, aroma cabeyunya kuat banget. Campur dengan kuah kaldu dari cuanki ini makin berasa. Foodies, si sambal hijaunya ini nih dibuat dari cabai hijau fresh yang diulek langsung. Jadi rasanya tuh kayak pedes seger gitu, bukan pedes yang bikin tenggorokan perih ya. Cocok banget nih disantap sama cuanki pas masih hangat-hangatnya. Beh, maknyus pisan. Ini aroma cuankinya tuh enak banget, berasa. Udah gitu dia lembut, ada kenyal-kenyalnya dan dia kan rasanya kering. Rasa dari gorengan itu juga masih ada. Sekarang kita ke kikil. Kan, aku bilang ini kikilnya premium banget foodies. Nggak bau. Udah gitu, gurih, juara. Perpaduan rasa cuanki yang hangat, bakso dan kikil yang empuk dicampur sambal hijau yang segar pedasnya pas. Wah, approve si foodies. Foodies, selain yang spesial ini juga ada favoritnya foodies. Cuanki dengan mie instan. Nah, foodies, di sini kamu juga bisa pilih cuanki pakai mie instan atau nostalgia sama cuanki goyang lidah zaman dulu nih. Waktu masih dijual pakai panggul keliling gitu foodies. Dan sekarang ada sukses bikin banyak orang ngefans. Terbukti ya kalau rasanya itu nggak kaleng-kaleng, em. Foodies. Juara. Perpaduan antara kuah mie instan dengan kaldu dari bakso cuanki ini foodies jadi satu, ditambah dengan topi-topi yang tadi aku jelasin di sini. Ini masih original aja, nilainya udah sejuta per sejuta. Juara. Sekarang kita cobain pakai yang sambal hijau mana. Nah, ini dia. Meskipun ini bakso cuanki, yang diharap oleh cuanki, baksonya juga nggak kalah juara foodies. Empuk, dagingnya berasa. Foodies, biar makin segar dikasih juga perasan jeruk nipisnya. Nggak cuma rasanya yang lazis, harganya juga recehan pol. Masa nih, satu porsi cuanki spesial cuma 26.000 aja. Dan cuanki mie instan cuma 16 ribuan only. Dan foodies bisa pilih jenis mie. Ada yang rasa soto atau bawang, sesuai selera aja, oke? So, yang udah pada mempengen nih dari tadi, cus buruan datang ya ke bakso cuanki goyang lidah Saputra Sambal Hejo yang ada di Jalan Pamoyanan, Kabupaten Garut. Siapin perut biar pas pulang dari sini tuh puas banget dan auto repeat order deh. Dan orang-orang di belakang sini tuh banyak banget yang beli karena ini pelanggaran mereka semua foodies. Makanya tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Serang. Rame banget ya kayak di pasar. Tapi beneran nih, dapurnya tuh emang ngebul terus loh dari tadi. Goreng-goreng, manggang roti, sampai bikin aneka minuman. Pokoknya gaskan terus, pantang berhenti. Nah kan, sampai Miki ikutan magang tuh di dapur. Ini udah kayak barista bener ya? Belum ya? Cukup? Berapa lama? Bener ya?
Gayanya udah kayak barista aja dia foodies. Ini soda gembiranya. Langsung kita tuang ya. Wow, keren ya? Keren banget. Bisa kita lihat layer-layernya tadi ya. Ada sirupnya, terus ada susunya, dan es batu, dan ada soda di atas nih. Belum apa-apa udah disuguhin yang happy-happy aja nih ya foodies. Tapi kurang greget kalau nggak ada nyam-nyamnya. Roti panggang, boleh. Dengar-dengar jadi yang best seller nih di Kopi Tiam pertama yang ada di Depok ini. Asik. Nah, foodies, fun fact-nya tau nggak? Di sini saya mendapatkan roti terakhir loh. Karena tadi jam 10 udah habis. Nah, jadi buat kalian yang mau datang buat sarapan pagi di sini, itu harus buru-buru dari rumah. Sebelum jam 10 pokoknya, jam 8, jam 9 itu mungkin udah banyak banget yang pesan di sini. Iya kan, Mbak ya? Iya, Kak. Tugas seprimadona itu dong sampai lebih dari 100 porsi roti bakar ludes setiap hari. Topping rotinya bebas pilih nih foodies. Best seller untuk yang manis ada di Srikaya Butter, sedangkan yang asin kari telur. Nah, sekedar info aja nih, semua bahan rotinya dibuat homemade dong, alias bikin sendiri. Jempolan ya. Oke, foodies. Nah, ini karinya. Sebenarnya sih karinya langsung dituang biar lebih enak. Tapi karena kita makannya bentar lagi di situ tuh, jadi kita tuangnya langsung di situ aja kali ya. Yuk. Roti panggang butter Srikayanya bisa sekalian pesan satu deh, Ske. Mumpung masih fresh from the panggangan, cus langsung aja yuk, waktunya kita eksekusi. Wah. Roti panggang dengan topping telur setengah matang lalu disiram kuah kari. Pinisirin gak sih? Ini tuh bener-bener enak banget. Rotinya garing, terus karinya bener-bener berasa banget, terus ditambah telur setengah matang ini bener-bener lemak banget pokoknya. Enak banget. Gurih, asin dengan cita rasa kari yang kental dan khas banget ya foodies. Ditambah lagi sensasi double yang didapat dari tekstur roti yang setengah basah. Tapi ini masih menyisakan sedikit kayak keras-keras nikmat gitu loh foodies. Buat kamu yang kurang nampol nih kalau cuma makan roti, tenang, ada nasi lemak yang jadi juara umum khusus di geng pernasian yang ada di sini. Seporsi nasi lemak khas Melayu ini komplit dengan lauk pauk seperti ayam gulai, telur balado, dan juga teri kacang. Lidah Sumateranya Miki kira-kira approve nggak nih ya? Nasi lemaknya bener-bener berasa banget, bener-bener lemak banget. Dari santannya itu bener-bener gurih banget, terus ikan terinya juga garing banget. Telur baladonya pedasnya pas, ya kan, ditambah ini semua bener-bener enak banget sih. Ini bisa jadi menu andalan kalian buat sarapan pagi di sini. Enak, rekomendasi banget. Roti panggang dan nasi lemaknya cek. Oke deh. Nah, buat yang pengen cemol-cemol cantik, cobain deh Sui Kiaunya nih. Ini tuh sejenis pangsit berisi topping ayam yang gurih dengan rempah asam manis. Jangan lupa pesen juga cemilan bestseller di sini nih, onde-onde telur asin. Kebayangkan lazisnya? Tuh, lihat. Telur asinnya meleleh banget kayak gini nih, warnanya orange. Ini tuh pasti telur asinnya udah masir banget nih, enak banget. Coba yuk. Sesuai prediksi ya, duet onde-onde dan telur asin itu beneran maut banget foodies. Manis dan asin yang berhasil jadi satu, lazis. Onde-ondenya sendiri di luar garing nih, tapi di dalam lembut banget. Terus kena telur asinnya, itu menjadi komposisi yang sangat enak banget menurut gua. Wah, bakpao warna orange isi coklat. Si paling cute tapi harus rela nih diobrak-abrik demi foodies yang lagi pada nonton. Teksturnya yang lembut serta rasanya yang manis tuh emang paling the best banget dijadikan pencuci mulut. Apalagi ditemenin sama the one and only kopi butter yang jadi signature di setiap kopi tiam. Kopi susu hangat dengan tambahan butter di atasnya. Mau dong. Dicelup-celup sama roti panggang Srikayanya juga boleh. Duo kopi butter sama roti Srikaya itu sih emang terkenal gak pernah fail. Ya gak sih foodies? Tapi kalau bosan sama kopi-kopian, manisnya nih bisa dari minuman merah muda merona ini foodies. Ih, gemes ya. Wah, foodies, ini tuh bener-bener seger banget.
auto bikin happy, auto bikin gembira. Sesuai dengan namanya, soda gembira ya kan? Enak banget Foodies. Manisnya pas, susunya juga pas, dan seger banget. Fix happy to the max nggak sih? Sarapan paket lengkap, makan apa aja ada yang harganya mulai dari belasan ribu rupiah only. Karena namanya sarapan, ingat ya, bukannya mulai dari jam 7 pagi dan cuma sampai jam 12 siang aja. Cus lah, berangkat cobain Foodies! Oke Foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, saya langsung habisin ya, karena ini menu yang paling saya suka. Ini dapat nasi pajeronya. Bukan, yang ini. Ah, udah. Aku udah lapar. Ayo kita makan. Yuk. Bukan Foodies, walaupun namanya sama-sama ada pajeronya, tapi yang ini beda karena bikin kenyang. Depot nasi pajero khas Semarang ini udah jadi langganannya warga Cipete. Yang spesial tuh ya, menu pergongsoannya mereka nih Foodies. Paling laris pastinya gongso daging sapinya. Sebelum dimasak, daging sapinya harus direbus kurang lebih 3 jam sampai teksturnya empuk dan no alat-alat klap. Buat kecapnya nggak main-main loh Foodies, langsung didatengin dari Semarang buat jaga rasa otentiknya. Wih, mantap! Terus buat air kaldunya ini dari rebusan iga sapi, jadi aromanya langsung semerbak gitu deh. Duh, tambah jadi lapar nih. Ya udah langsung aja deh kalau gitu, waktunya kita makan. Sikat guys! Foodies, setelah jalan-jalan sekarang saatnya kita untuk makan. Nah, aku udah pesen nih, aku pesennya adalah gongso daging. Kalau kamu pesennya apa ya? Oke Foodies, kalau aku pesennya sup daging ayam. Nah, enak banget kayak nih, kental kuahnya. Kamu apa Jasmine? Kalau aku pesennya itu gongso campur sapi. Wah, varian menunya banyak juga ya Foodies. Kita kepoin pesanan Michelle dulu kali ya, si gongso daging sapi. Sikat Michelle. Dagingnya empuk banget, bener-bener nggak pakai usaha gitu ngunyahnya. Kayak ngunyah sekali 2 kali, terus langsung bener-bener hilang di mulut, nyatu banget sama nasi. Kuahnya tuh juga manis, tapi asem gurih juga. Foodies, perpaduan daging sapi yang juicy dengan kuah gongso yang rasa manis gurihnya ngena banget di lidah, bikin nafsu makan auto naik nih. Next, ini dia Foodies, kita ke menu yang dipesan sama Rian. Yup, sop daging ayam. Approve nggak nih Rian? Wah, kalau gue sini kan ayam ya. Bismillah. Kalau punya gue tuh, ini tuh kuahnya berasa banget creamy-nya Foodies. Creamy-nya berasa banget dan tekstur dagingnya lembut banget. Dan ini approve banget sih di lidah aku. Oke banget. Dan ini nih yang unik, kuah sopnya berwarna putih karena ada campuran susu. Gurih, creamy banget, beda dari sop biasa dan sensasinya tuh nikmat bener. Kalau aku di porsi aku ini kan aku pesen gongso campur sapi. Ini tuh banyak banget isiannya. Ada babat, ada daging, dan ini tuh ada ati juga. Banyak banget. Jadi perpaduan teksturnya tuh juga enak deh di mulut, pecah gitu di mulut. Dan katanya juga ini tuh salah satu menu andalannya mereka di sini Foodies. Tapi emang bener ya Foodies, ini tuh porsinya banyak banget. Kayak aku nih ada campuran kayak sayurannya, kayak ada tomat, terus ada daun-daunannya juga. Terus yang pastinya ayamnya tuh banyak banget. Bisa lihat ya Foodies ini banyak banget. Gimana? Gak pelit ya? Sama ini juga dagingnya banyak banget, dia bener-bener gak pelit sih menurut aku. Iya, nah, jadi ini worth it banget sih. Foodies, di sini juga ada gongso usus yang gak kalah endol loh. Bisa nambah babat goreng pula. Wah, hamba-hamba jeroan si Cus deh, wajib pesen yang ini ya. Nah, aku penasaran yang usus nih, kamu gimana nih rasanya gongso usus? Enak, manis, terus ususnya empuk banget, nggak usah effort ngunyahnya dan manis. Terus ada sayuran-sayurannya juga, jadi bikin makin kaya deh pokoknya. Tetap juicy, tapi ada crispy-crispy-nya ditambah sama kolak goreng. Bam, enak Banget ya. Enak banget. Kalau tekstur itu gimana? Apa namanya, babat ya? Babatnya, jadi bakalan ketemu kedip-kedipnya juga karena babatnya digoreng kan. Iya. Itu bakalan ada
obat goreng gitu. Wah, enak Bakal ada banget tuh. buktinya ntar. Pokoknya nggak salah ya, berarti kita pilih makan di Depot Nasi Pajero. Jadi mau pilih yang mana nih foodies? Mau gongso daging, gongso campur, gongso usus, atau sop yang menghangatkan tubuh? Tinggal sesuaiin sama mood dan selera aja nih ya. Satu yang pasti, apapun pilihannya, semua udah makan Reci Approve dan auto bikin lagi. Udah nggak perlu ragu lagi deh buat datang ke Depot Nasi Pajero, terutama buat kamu yang doyan jeroan nih. Buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam, oke? Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak receh.